Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang tata cara pemakaman jenazah. Bagaimana sih tata cara pemakaman jenazah sesuai dengan syariat Islam? Apakah harus dikuburkan di tanah? Lalu bagaimana jika ada yang meninggal di tengah laut Pak Ustadz? Apakah jenazah itu boleh dilarung? Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, mungkin ini kita perlu diawali dari bagaimana cara memperlakukan jenazah secara umum dulu mungkin dalam hukum Islam Pak Ustadz, ya, seperti apa? Para pemirsa Net TV yang saya cintai, ketika seorang muslim sudah dipastikan meninggal dunia, maka ada beberapa kewajiban bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Pertama, menutup mata si mayit. Ini kewajiban orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebab kata baginda Nabi begini, innar ruh, sesungguhnya ruh, iza qabada, apabila diambil, dicabut, taba'ahul basar, mata itu akan mengikuti arah di mana ruh itu kecabut. Dengan kata lain, bahasa yang simpel, mata terbelalak karena dia mengikuti ruh keluar dari jasadnya. Maka kewajiban orang yang ada di sekitarnya adalah menutup mata jenazah kalau sudah dipastikan meninggal dunia. Sebab begitulah kata baginda Nabi, ruh itu, mata itu akan mengikuti dicabutnya ruh. Umumnya mata mayit terbuka. Maka kewajiban orang yang berada di sekitarnya mengusap, menutup supaya mata si mayit itu terpejam. Itu pertama. Yang kedua, melemaskan persendiannya. Kita tahu banyak sekali cara orang menemui ajal. Ada orang yang menemui ajalnya dalam kondisi berbaring. Tentu itu tidak perlu lagi dilemaskan, memang terbujur sudah. Tapi banyak juga orang yang menemui ajalnya dalam kondisi duduk, dalam kondisi berkendara misalnya, dalam kondisi yang tidak terbujur. Maka ketika sudah dipastikan seorang muslim meninggal dunia, kewajiban yang ada di sekitarnya adalah melemaskan persendiannya. Artinya membujurkan seluruh anggota tubuhnya. Sebab kalau tidak dilemaskan, dia akan kaku. Kalau sudah kaku, susah untuk kembali dilemaskan. Karena itu kewajiban yang kedua adalah meluruskan persendiannya. Yang ketiga, kewajiban orang-orang yang berada di sekitarnya adalah menyegerakan prosesinya. Nah, biasanya dalam kaitan ini, famili, sanak keluarga, handai tolan ikut membantu. Karena memang kewajiban orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, Pak Ustadz, ini kalau misalnya ada kondisinya nih, Pak Ustadz. Misalnya ini jenazahnya sebelumnya dia meninggal karena wabah, atau misalnya dia di laut, itu kan susah ya Pak Ustadz. Untuk evakuasi juga mungkin butuh upaya. Itu gimana ya Pak Ustadz? Iya. Seperti yang kita hadapi sekarang ini, wabah COVID-19 misalnya. Keputusan ulama sudah menetapkan bahwa jenazah yang terinfeksi wabah COVID-19, maka harus ada standar protokolnya dalam penanganan. Dan itu disepakati bahwa jenazahnya setelah melalui proses memandikan yang islami, dibungkusnya menggunakan plastik. Supaya apa? Tidak terjadi kebocoran. Baik dari air sisa mandian maupun dari cairan yang keluar dari tubuh jenazah. Mohon maaf, walaupun jenazah sudah dibersihkan, terkadang masih tetap mengeluarkan cairan. Itu dikhawatirkan kalau tidak dibungkus, yang lain akan terkena dan terpapar wabah tadi.
Maka untuk menjaga kemaslahatan ditetapkanlah sebuah protokol dalam memperlakukan jenazah setelah dimandikan lalu dibungkus dengan plastik. Dan itu menjadi ketetapan yang berlaku sampai sekarang selama COVID-19 ini masih melanda dan mengganas khususnya di negara kita. Soal berikutnya, bagaimana jenazah ketika sedang berada di tengah laut? Para pemirsa, prosesnya tetap harus dilaksanakan. Cara penguburannya saja yang berbeda. Proses ini adalah memuliakan jenazah. Mereka manusia juga sama seperti kita. Mereka juga namanya manusia, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya hak tetap walaupun sudah menjadi jenazah, tapi punya hak untuk dihormati, untuk dimuliakan. Maka prosesinya, kalau dia muslim, ikuti prosesi sebagai seorang muslim. Diperlakukan dengan mulia, dimandikan, dibersihkan, dikafankan, lalu disolati. Tinggal penguburannya saja. Dalam Islam kalau kondisinya berada di tengah laut, jauh dari daratan, nggak mungkin jenazah disimpan berhari-hari untuk sampai ke daratan. Tentu akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Boleh dilarung ke dalam lautan. Sebab Allah dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi, tidak soal orang yang mati di dasar laut. Tidak soal orang yang dikubur di dalam perut bumi. Bahkan orang yang mati di angkasa, tidak ada soal semua itu. Roh mereka kembali ke genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti di akhirat mereka dengan sangat mudah diperintah oleh Allah untuk kumpul di padang mahsyar, dimintakan pertanggungjawaban. Jadi mau matinya dibakar, mau matinya dipendem, mau matinya diceburin ke dalam laut, mau matinya di luar angkasa, roh itu semuanya kembali ke genggaman Allah. Dan Allah sangat mudah untuk memerintahkan mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya di alam mahsyar nanti. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia, adab memperlakukan jenazah. Sudah terang ya. Nah, sekarang nih Pak Ustadz, ini belum begitu terang, mungkin agak abu-abu Pak Ustadz. Sama tentang adab juga, tapi tentang adab bersosial media. Nah, ini penting nih, kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana, sahabat Hikmah.